Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita bangun dengan tubuh yang sehat, dan mari pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita akan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh melewati istirahat malam kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon berbicara kepada kami Tuhan, agar hidup kami terus berpadanan dengan firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berserah, bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, ayat ini menegaskan inti dari Injil dengan sangat jelas, bahwa hidup kekal adalah pemberian Allah, dan hidup itu hanya ada di dalam Anak-Nya. Kita memahami bahwa ayat ini menyatakan keselamatan bukanlah sesuatu yang dapat diusahakan manusia melalui perbuatan, kesalehan, atau kemampuan moral. Melainkan hidup kekal adalah anugerah Allah sepenuhnya, sesuatu yang berasal dari luar diri manusia dan hanya diberikan melalui dan oleh Kristus. Allah bukan sekedar menawarkan hidup, tetapi memberikan hidup itu secara pasti melalui Yesus, sang hidup itu sendiri. Ketika Yohanes berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini menunjukkan realitas yang bersifat eksklusif, tetapi juga penuh kasih. Hal ini terkait dengan pemahaman akan keselamatan kita, yakni hanya Kristus. Tidak ada jalan di luar Dia. Memiliki anak berarti dalam hubungan iman yang sejati, di mana Roh Kudus menanamkan kepercayaan, pertobatan, dan kelahiran baru dalam diri orang percaya. Anak yang dimaksud di sini adalah Kristus yang ditulis dalam huruf besar. Hidup kekal itu bukan sekedar masa depan setelah kematian, tetapi kehidupan baru yang mulai sekarang. Hidup yang diubah oleh Roh Kudus dibawa keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Ayat ini sekaligus menegaskan kepastian keselamatan. Yohanes menulis agar orang percaya tahu bahwa mereka memiliki hidup kekal, bukan hanya berharap atau menduga-duga. Namun, hal ini adalah sebagai bagian dari kedalaman penghiburan Injil, di mana keselamatan itu bersifat pasti karena bersandar pada karya Kristus yang sudah selesai. Kepastian itu tidak berdasar pada perasaan manusia yang berubah-ubah, tetapi pada janji Allah yang tidak pernah gagal. Hidup kekal diberikan, bukan dipinjamkan, ditetapkan, bukan dinegosiasikan. Saudara, ayat ini membawa kita pada sukacita yang besar, bahwa Allah sendiri telah menyatakan hidup di dalam Kristus dan memberikannya kepada kita. Barang siapa percaya kepada anak, ia dipersatukan dengan Kristus dan menerima hidup itu sepenuhnya. Dunia menawarkan banyak definisi tentang hidup, tetapi hanya Kristus yang memberikan kepada kita hidup sejati, hidup yang tidak dapat dirampas oleh dosa, oleh waktu ataupun maut. Di dalam anak, yakni di dalam Kristus itulah kita menemukan kepastian, keamanan, dan pengharapan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berjalan bersama Dia, karena hanya bersama dengan Kristus kehidupan kekal itu nyata, baik untuk sekarang ini maupun di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup kekal kami adalah hanya karena anugerah Tuhan semata.
Ya Tuhan, tolong kami untuk menghidupi firman-Mu dan mensyukurinya, karena kami mengimani janji Tuhan bahwa hidup kekal itu sudah kami terima hari ini. Bapa, tolong kami agar kami hidup terus-menerus memberi diri dibentuk, diubah, diperbarui oleh Tuhan, agar hidup kami ini menjadi syukur yang boleh memperkenan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih hidup kekal yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, bukan karena kesalehan kami, tapi karena anugerah-Mu semata. Ini hidup kami Tuhan, pimpin dan pakai seturut kehendak-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.